Pupuk kompos adalah penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Pupuk kompos mengandung unsur hara meliputi unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur mikro meliputi besi, tembaga, seng, klor, boron, mangan, dan molibdenum. Manfaat pembuatan kompos dari daun kering adalah untuk membantu petani dalam membuat pupuk organik dari alam serta mengoptimalkan pemanfaatan sampah daun kering sehingga daun kering dapat memiliki nilai guna yang tinggi dan bermanfaat bagi pupuk kompos. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kedua, merobek-robek daun kering hingga kecil agar mudah tercampur. Selanjutnya, potong-potong batang pisang hingga kecil agar airnya tetap terjaga. Setelah itu, tambahkan tanah di atas daun kering, kemudian campurkan daun kering dan batang pisang tersebut menjadi satu. Tahap keempat, masukkan gula ke dalam ember yang berisi air. Selanjutnya, masukkan cairan EM4 ke dalam air yang telah dicampurkan gula. Tahap kelima, aduk secara merata agar semua dapat tercampur. Setelah itu, siram secara perlahan daun kering tersebut menggunakan air yang telah diberikan larutan EM4 dan gula. Aduk semua bagian daun sampai terkena larutan dengan merata. Kemudian, masukkan kembali daun kering yang sudah dicampur dengan larutan ke dalam karung. Padatkan daun kering tersebut agar mudah untuk lembab. Selanjutnya, mengikat karung menggunakan tali yang sudah disiapkan, sehingga angin tidak masuk. Apabila sudah, simpan karung tersebut di tempat yang gelap dan diamkan selama 1 minggu. Ketika sudah genap 1 minggu, buka ikatan dan lembabkan kembali.
apa itu kompos? Gimana cara menggunakannya? Ini kunci banget kalau kita mau sukses berkebun di rumah. Hari ini kita akan bahas 3 cara menggunakan kompos saat berkebun di rumah. Ikut. Cara 1, kompos digunakan sebagai campuran media tanam. Ini cocok banget untuk bibit-bibit kecil yang mau dipindah tanam ke tempat yang lebih besar atau benih-benih yang baru disemai. Ingat, untuk komposisi kompos minimal sepertiga dari jumlah media tanam dan maksimal setengahnya. Cara kedua, langsung tabur. Ini cocok banget untuk tanaman yang udah tumbuh besar. Mau di pot, mau di lahan, caranya sama. Yang pertama, siram dulu tanahnya agar lembab. Habis itu, tabur kompos dengan ketebalan 5-10 cm. Terus, jangan lupa tutup mulsa agar komposnya nggak terpapar sinar matahari langsung. Cara 3, gali lubang dan masukin kompos. Ini cocok banget kalau kita baru mau nanam bibit di lahan. Jadi caranya kita gali lubang, kita masukin 1 genggam kompos ke dasar lubang, terus kita tabur tanah sekitar 2 cm, lalu tanam deh. Pastikan bahwa akar itu tidak terkena kompos langsung, karena ada beberapa tanaman yang sensitif sehingga bisa ngebuat akarnya jadi busuk atau panas. Jadi ingat, ada 3 cara untuk menggunakan kompos. Yang pertama, digunakan sebagai campuran media tanam, cocok untuk bibit-bibit kecil dan benih yang baru disemai. Kedua, langsung tabur. Itu cocok untuk tanaman-tanaman yang udah besar. Bisa langsung digunain di bereng-bereng ini atau di pot. Yang ketiga, gali lubang, kita masukin kompos. Jangan lupa untuk ditambahin tanah lagi, karena ada akar-akar yang nggak kuat kalau langsung kena kompos. Gitu deh, gampang kan? Bisa langsung dipraktekin untuk tanaman kalian. Baik, itulah pembahasan dan cara pembuatan pupuk kompos dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.